Jika kita bersahabat dengan orang soleh, mencintainya karena Allah, kadang terbetik dalam hati ketika di akhirat kelak kami atau salah satu dari kita bisa memberi syafaat dengan izin Allah. Apakah perasaan atau harapan seperti itu berdosa, termasuk syirik karena berharap kepada selain Allah? Saya mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amalan kita. Ini adalah modal yang paling utama. Mungkin kita dapat syafaat dari orang lain, itu masih kemungkinan, belum pasti. Ya. Tapi tidak ada yang bisa paling menyelamatkan kita kecuali amal soleh kita. Makanya Nabi Muhammad SAW berkata kepada putrinya, Ya Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah putri Muhammad, salini mimma lima syi'ti, kalau minta harta mintalah yang kau kehendaki. Tapi angkili nafsak, selamatkanlah dirimu, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu. Ini Nabi ucapkan kepada putrinya. Artinya taruhlah Nabi bisa memberi syafaat kepada putrinya kalau putrinya memenuhi persyaratan. Kalau putrinya memenuhi apa? Persyaratan. Maka seorang tatkala ya bergaul dengan orang-orang saleh, ya, hendaknya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena mulai timbul fenomena seperti itu. Ustaz, jangan lupa saya ya. Seakan-akan ustaznya pasti masuk surga. Ustaz, jangan lupa saya ya. Lupa apa? Kamu yang traktir bakso. Ya. Kalau traktir bakso mungkin saya lupa. Kalau belikan mobil mungkin saya ingat. Jadi akhirnya memberi karena ada niat yang lain. Memberi supaya diingat. Saya katakan, seorang bersihkan hatinya, niatnya. Kalau dia bantu orang lain, ya bantu. Kalau ustaz tersebut akan dibuat ingat oleh Allah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun antum pesan-pesan jangan lupa saya, jangan lupa saya. Kalau Allah buat dia lupa, dia akan lupa. Ya. Jadi jangan berharap pamrih, jangan berharap apa? Pamrih. Masalah dia memberi syafaat atau tidak. Pertama, apakah ustaz itu masuk surga, kita enggak tahu. Yang kedua, ya, kalau dia pun bisa beri syafaat, maka dengan sendirinya dia akan ingat kepada Anda. Ya. Akhirnya demikian tadi berharap kepada orang lain. Ya. Saya tidak menyarankan hal ini. Kita berusaha beramal soleh karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita yang terbaik kecuali amal soleh kita. Dan saya juga tidak mendapati riwayat-riwayat dari para sahabat yang demikian memesankan kepada sahabatnya, kalau kamu di surga jangan lupakan saya. Ya. Saya tidak menemukan juga riwayat-riwayat seperti itu. Karena itu ada bentuk memohon, ada bentuk apa? Memohon. Ya. Kita kalau bersahabat, kita insya Allah saling ingat. Tidak perlu diingatkan. Diingatkan juga kalau tidak bersahabat, tidak akan apa? Tidak akan ingat. Maka tatkala kita mendekat seorang, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa saling memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Karena kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi syafaat tersebut. Ya, karena syafaat tidak bermanfaat, wala tanfa'u syafa'atu illa liman adinalah, kecuali kepada orang yang Allah izinkan. Pertama, apakah orang soleh yang kita dekati tadi masuk surga atau tidak, kita tidak tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun dia masuk surga, apakah dia berhak untuk memberi syafaat? Itu pun butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia bisa memberi syafaat, apakah kita berhak diterima dapat syafaatnya? Itu pun butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa benar-benar menyelamatkan kita kecuali amal soleh yang kita lakukan sendiri. Nah, tatkala Anda berbuat baik sama orang soleh, jadikan amal soleh, jadi perbuatan baik tersebut sebagai amal soleh yang bisa menyelamatkan Anda. Jangan berharap dari dia. Jangan berharap dari dia. Ustaz, bagaimana jika dalam persahabatan sahabat kita ini selalu ingin dimengerti, namun tidak pernah mengerti kita? Bagaimana sikap kita? Ya dinasehati. Sahabat yang baik adalah menasehati sahabatnya yang keliru, jangan dibiarkan. Kita bilang, kita panggil akhi atau ukhti. Kamu nih kok kayaknya pengen dimengerti, kamu kok nggak pernah ngerti saya? Nasihati baik-baik ya, nasihati. Buktinya begini. Datangkan dalil sebelum bicara ya. Jadi nasihat kepada dia ya. Kamu jangan begitu. Kamu ngerti, saya ngerti kamu juga ngerti saya. Kita sama-sama punya kekurangan ya. Jadi nasihati. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mau menasihati, bukan membiarkan kita tatkala salah dibiarkan saja. Itu sahabat pengkhianat ya. Harusnya kalau dia teman baik, kalau kita salah ditegur, bukan dibiarkan. Dan kita latih diri kita untuk bernahi mungkar. Ya. Kalau sahabat kita punya salah, kita tegur baik-baik.
Ustadz, bagaimana dengan sekelompok orang yang suka membuat opini yang mengesankan bahwa setiap aksi teror akhir-akhir ini tidak lebih hanyalah sekedar rekayasa, pengalihan isu, operasi intelijen, atau bahkan sampai teori konspirasi, sehingga tanpa sadar seolah-olah menafikan adanya faham takfiri khawarij. Kita bilang ya semuanya kemungkinannya, tapi pemahaman takfiri itu ada, tulisan-tulisan ada, orang-orang yang ngebom, ya, membunuh sama kaum muslimin, membunuh polisi, ngebom di masjid, ya. Ya kalau kita bilang semuanya itu konspirasi, semuanya itu adalah hanya tipuan, aduh susah juga kita mengatakan demikian. Kalau mungkin kita bilang sebagian peristiwa konspirasi, ya mungkin juga, tapi ente pun ngomong harus punya dalil. Ya, ente harus punya bukti. Serba salah. Tapi kalau kita katakan bahwasanya ada pemikiran khawarij, ada pemikiran takfiri, ada penerapannya, ada pengeboman, ada. Kita bertemu dengan orang-orang yang mengkafirkan pemerintah itu banyak, bukan sedikit. Kita bertemu dengan orang-orang yang mentogut-togutkan polisi itu ada. Itu bukan omong kosong, benar-benar ada orang seperti itu. Dan kelaziman dari togut ya dibunuh. Kalaupun yang terjadi misalnya hanya konspirasi, mungkin, tapi apakah semuanya berarti konspirasi? Ini juga butuh data yang benar. Jadi jika konspirasi sampai polisi akhirnya jadi korban dibunuh beneran, ya ini juga kan logis atau tidak? Ya, buat konspirasi tapi benar-benar ada bom, polisi benar-benar mati, kan repot juga seperti itu. Ya. Sementara yang berpikiran bahwasanya polisi togut itu ada dalam internet, tulisan-tulisan, ya, dan dalam pernyataan-pernyataan mereka. Bagaimana tentang menceritakan aib seseorang untuk menjadi pembelajaran agar tidak seperti itu? Kita boleh menceritakan aib seseorang tanpa menyebut orangnya. Ya. Kita ada seorang seperti ini, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau kita sebut namanya, berarti ghibah. Haruskah menjauh lingkungan yang merokok? Misal tempat kerja, sekolah, tetangga. Ya kalau Anda tidak betah dengan orang yang merokok, ya hindari. Ya. Hindari agar tidak terkena penyakit. Tapi terkadang kita tidak bisa menghindari. Ya, terkadang kita harus bersabar. Berapa kali saya ketemu dengan kerabat saya, ya, dan mereka merokok luar biasa di depan saya. Ya. Orang-orang tua merokok depan saya. Saya tidak bisa menghindar. Saya diam saja sambil menghirup asap rokok mereka sambil ngobrol. Tadi, oh Firanda, wah ada televisi bagus, televisi Roja itu, sambil ya udah, ya gimana ya ngobrol-ngobrol ya. Terus mereka ngobrol di antara mereka. Rokok itu tidak apa-apa. Ada yang tegur, jangan bilang tidak apa-apa, bilang aja haram. Nanti kamu dosanya 2 kali. Bilang aja haram meskipun kita merokok. Jadi mereka tahu saya mengharamkan rokok, tapi mereka ya karena mereka orang tua, ya saya juga gimana, masa saya tinggalkan. Ya terkadang kita bersabar dengan kemaksiatan. Dalam rangka untuk mengambil hati mereka, dalam rangka untuk ya mendakwahi mereka ya. Mereka mungkin belum bisa menerima masalah rokok, masih banyak yang mereka terima dalam masalah lain ya. Tidak semua orang. Ada orang subhanallah tahu rokok haram langsung bisa ditinggalkan. Ada. Saya ketemu beberapa orang datang kepada saya, Ustaz, jazakallah Ustaz, saya tinggalkan rokok gara-gara dengar ceramah antum. Langsung saya tinggalkan. Ada orang yang sudah tahu haram tidak bisa ditinggalkan karena sudah kecanduan. Jadi apakah kita harus meninggalkan lingkungan yang rokok? Ya, saya rasa di tanah air susah. Ya. Di mana-mana ada orang apa? Merokok. Ya kita berusaha menghindar semaksimal mungkin, namun terkadang kita terjebak dalam kondisi tertentu, ya sudah kita sabar. Apakah hutang yang tidak terbayar oleh sahabat kita sampai ajal kita berhak menagihnya di akhirat? Kita sudah menagihnya berulang-ulang tapi tidak dibayar. Iya, kalau dia tidak bayar maka kita bisa menagihnya di akhirat. Kita bisa menagihnya di akhirat. Tapi kalau kita maafkan lebih baik. Ya udah, mau diapain? Kalau kita maafkan, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar daripada pahala yang mungkin kita tagih di akhirat. Jadi seorang berusaha memaafkan saudaranya kalau kita tahu benar-benar dia berusaha namun dia tidak mampu, ya udah maafin aja. Kita anggap saja apa? Lunas. Ya. Bolehkah sesekali kita memberi pelajaran teman yang sering menghubungi kita hanya karena urusan materi saja ke kita, dengan tujuan supaya dia tidak bermudah-mudahan memanfaatkan kita? Ya boleh, enggak apa-apa. Kamu pas dia telepon, teleponnya. Kamu ada perlu ya telepon saya gitu.
Enggak apa-apa. Nasihat jangan ragu-ragu. Nasihat itu baik. Nasihat itu bermanfaat. Sampaikan dengan cara yang baik. Ya. Dan jangan pekewo. Kita masalahnya sering pekewo. Sering malu-malu sehingga akhirnya nasihat tidak berjalan, nahi mungkar tidak jalan. Sampai mau nasihat teman aja enggak jadi terus. Kenapa? Karena enggak enak. Akhirnya teman kita sudah semakin parah, kita enggak nasihat. Jangan biarkan. Jadi kalau teman kita punya salah, nasihati, jangan ragu-ragu. Bismillah, latih diri kita untuk bernahi mungkar, tapi dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang lembut, berduaan, sampaikan dengan jangan malu-malu. Ustaz, gimana nasihat teman saya? Nasihati, gimana caranya? Datangi ketemu. Tanya saya, datang aja ketemu. Nasihati baik-baik, cara yang baik, insya Allah bisa. Kalau kita niatnya tulus, insya Allah nasihat itu masuk. Ya, jangan ragu-ragu. Bolehkah diskusi dengan suami mengenai permasalahan sahabat kita dengan tujuan menjadikannya ibrah dalam rumah tangga sendiri? Kalau bisa tidak menyebutkan nama orang, itu yang terbaik agar kita tidak terjerumus dalam ghibah. Tapi kalau memang harus menyebut namanya karena ada maslahat, maka mudah-mudahan bukan ghibah. Bukan dalam rangka untuk Allah Maha tahu tentang niat kita. Tapi saya katakan, kalau bisa menyebutkan aib orang tanpa menyebut namanya dan tujuan kita tercapai, maka itu yang harusnya dilakukan sehingga tidak terjerumus dalam ghibah. Tetapi kalau ternyata harus disebutkan karena ada maslahat, contohnya kayak bilang, papi ada masalah, ada teman kita gini. Siapa? Papi nggak boleh tahu. Pokoknya gini. Wah, susah kalau begitu. Nanti gimana cara membantunya? Bagaimana menghubunginya? Terpaksa kita kasih tahu si fulan dan si fulan. Ya. Mungkin kalau dengan tahu dia lebih ngerti tentang bagaimana menghadapi saudara kita yang bermasalah tersebut. Terkadang kita harus sebutkan namanya. Jadi intinya Allah Maha tahu. Niat kita tatkala menyampaikan nama orang yang punya aib tersebut, niatnya untuk sekedar bumbu cerita atau ada maslahat. Kalau ada maslahat mudah-mudahan tidak mengapa. Ustaz, bolehkah seorang wanita pergi haji atau umroh tanpa mahram bila wanita itu janda? Masalah bersafar tanpa mahram, terutama safar dalam rangka ibadah, masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebenarnya Allah mengatakan tidak boleh secara mutlak karena ada nas yang tegas dalam hal ini. Tatkala seorang sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya ya istriku berangkat haji. Sementara saya sudah tercatat untuk mengikuti jihad ini dan itu." Maka Rasulullah SAW menyuruh lelaki ini untuk tidak berjihad tapi untuk menemani apa? Istrinya berhaji. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyuruh dia untuk menemani istrinya yang sedang berhaji, safar dalam rangka ibadah. Kemudian juga dalam hadis, ya, la yahillu imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar dengan safar sehari semalam kecuali dengan apa? Mahramnya. Maka ini dalil-dalil dijadikan sebagian ulama bahwasanya safar tanpa mahram, baik safar ibadah atau safar mubah, safar berobat dan yang lainnya, kalau tanpa mahram maka hukumnya dosa. Hukumnya dosa karena dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Ini pendapat banyak dipilih oleh para ulama di Arab Saudi. Boleh bersafar tanpa mahram kalau darurat. Contoh, seorang ingin berobat. Berobatnya harus di luar kota, sementara tidak ada mahramnya atau suaminya masih di luar negeri, enggak keburu. Maka darurat enggak jadi masalah. Kalau darurat semuanya membolehkan. Oleh karenanya dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, waktu beliau berhijrah tanpa mahram. Suaminya lebih dahulu di mana? Di Madinah. Abu Salamah lebih dahulu pergi ke Madinah. Sementara Ummu Salamah di Madinah. Ya. Abu Salamah tidak datang untuk menjemput Ummu Salamah karena kondisinya tidak memungkinkan. Maka Ummu Salamah akhirnya pergi berhijrah bahkan ditemani oleh seorang laki yang bukan mahramnya. Tapi ini darurat. Ini darurat. Jadi maksud saya kalau safar karena darurat maka boleh meskipun tanpa mahram. Tapi yang kita bicarakan yang tempat perselisihan safar bukan darurat seperti haji ataupun umrah. Pendapat pertama tadi saya sampaikan hukumnya haram secara mutlak. Kalaupun dia haji atau umrah tanpa mahram maka hajinya sah tetapi dia berdosa. Umrahnya sah tapi dia berdosa. Pendapat yang kedua, bahwasanya masalah safar tanpa mahram ini adalah masalah muamalah, bukan masalah ibadah. Dan asalnya masalah muamalah ilahnya diketahui. Ilahnya diketahui, sebab pengharamannya diketahui. Berbeda dengan ibadah, asalnya ibadah
sebabnya tidak diketahui. Seperti kenapa salat zuhur 4 rakaat, kenapa salat subuh 2 rakaat, maka tidak perlu kita ketahui. Tapi kalau kenapa ini haram, kalau masalah muamalah diketahui sebabnya. Oleh karena sebagian ulama ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya safar kalau tanpa mahram sementara ilahnya sudah tidak ada, karena ilah diharamkan safar tanpa mahram karena masalah keamanan, dikhawatirkan wanita tersebut diganggu, dikhawatirkan wanita tersebut tersesat atau macam-macamnya. Tatkala ketakutan tersebut hilang, maka tidak mengapa. Makanya mereka mempersyaratkan jika seorang wanita bersafar dengan teman-teman yang amanah, maka diperbolehkan. Seperti safar dalam rombongan umrah, safar dalam rombongan haji, safar dengan teman-teman yang amanah, ini diperbolehkan. Ini pendapat juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga Syekh Sa'ad Al-Khathlan, salah seorang anggota kibar ulama. Dan terus terang saya lebih condong pada pendapat yang kedua. Tetapi saya katakan kita tidak bermudah-mudah mengambil rukhsah dalam hal ini. Terutama lagi istri-istri Nabi berhaji tanpa mahram setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak mengambil keringanan ini kecuali benar-benar mendesak. Contoh seorang janda tidak ada yang menemani dia sama sekali. Tidak ada kakaknya, tidak ada adiknya, sementara dia ingin umrah. Saya tidak bisa melarang. Karena ada sebagian ulama yang membolehkan. Selama ditemani dengan teman yang amanah, yang secara umum, kita bukan mengatakan terjamin 100%, tidak. Secara umum safar tersebut aman, dan biasanya safar sekarang aman. Biasanya pesawat tidak meledak, biasanya ada pesawat meledak atau pesawat macet di tengah jalan, itu jarang-jarang Tapi biasanya safar itu aman Tetapi bagaimanapun seorang harus menjaga dirinya. Kenyataan yang saya lihat, kasus pernah saya hadapi di Madinah. Seorang guide, teman saya, menjadi guide travel umrah. Kebetulan yang umrah ibu-ibu berangkat tanpa mahram. Akhirnya terjadilah cinta kasih di antara mereka. Dan ini kenyataan. Sampai akhirnya dia nikah, padahal dia punya istri. Teman saya punya istri. Akhirnya datang ke rumah, kemudian mengeluhkan, istrinya datang nangis-nangis dan macam-macamnya. Terutama safar yang lama. Contoh haji. Ini juga kasus saya hadapi. Haji. Seorang laki haji tanpa istrinya. Ya tidak apa-apa. Ada seorang wanita haji tanpa suaminya. 40 hari berpisah dari istri, berpisah dari suami, akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya timbul semacam pacaran sebenarnya. Dan itu kejadian. Makanya ulama yang mengatakan tidak boleh safar tanpa mahram secara mutlak itu juga pendapat yang kuat. Tapi setelah saya timbang-timbang, saya katakan pendapat yang mengatakan selama ada teman-teman yang amanah, maka dibolehkan, tetapi dengan kondisi-kondisi yang terdesak. Tapi kalau kita tahu seorang wanita tahu dirinya lemah imannya, maka dia berhati-hati. Ada yang mengatakan, Ustaz, umur saya sudah 45 tahun, apa ada yang mau? Ya ada, umur 70 tahun mau sama ente. Ente 45 masih cantik di mata laki-laki berumur 75 tahun. Jadi seorang tetap bertakwa kepada Allah, apakah dia pergi dengan mahram atau dengan tanpa mahram. Kembali lagi saya katakan, berusaha bersafar tanpa mahram kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Karena bersafar tanpa mahram itu rawan. Kita butuh teman, kita butuh ada yang laki-laki yang menjaga kita dan macam-macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana bergaul dengan teman yang soleha tapi selalu ujub dan merasa benar selalu? Ya dinasihati. Saya katakan tadi, sudah saya sampaikan bahwasanya tidak ada sahabat yang sempurna. Sahabat kita soleha tapi ujub, ya kita tegur. Sahabat kita soleha tapi riya, ya kita tegur. Terus kalau setiap ada orang salah kita jauhi, ya tidak benar juga. Itulah saatnya kita dibukakan lapangan dakwah oleh Allah. Nasihati dia sebagai sahabat. Kalau kita tidak nasihati, terus siapa yang menasihati dia? Sekarang ana lebih memilih untuk tidak bersahabat dengan siapapun, Ustaz. Dikarenakan setiap sahabat ana hanya ingin dia yang diutamakan. Jika ana punya kekurangan, mereka malah menjauh. Apa sikap ini benar, Ustaz? Ya, enggak juga Tetap kita butuh komunitas Kita disuruh saling tolong menolong di antara kaum mukminin, saling tolong menolong di antara kaum mukminat, harus saling bahu membahu. Kekurangan yang ada pada sahabat kita bersabar. Kalau kita nasihati. Bukan berarti kalau semuanya salah kemudian mutung, kita enggak punya teman sama sekali, juga enggak benar.
Karena Allah suruh menyuruh kita saling apa? Saling bersaudara. Terus bersaudara kemudian nggak pernah ketemu, gimana persaudaraan itu? Ya. Kalau punya kekurangan ya sabar. Apa hukum arisan dalam Islam? Hukum asalnya boleh, selama tidak ada embel-embelnya yang mengarah kepada riba. Ustadz, saya mau nanya, bagaimana rasanya menikah tanpa ada rasa saling suka? Karena ana dipertemukan dengan si fulan hanya sekilas dan tidak berani bertatapan. Dan enggak disangka besoknya ana dilamar. Karena niat saya menikah muda itu dari umur 18 tahun. Alhamdulillah dikasih sama Allah umur 19 tahun. Dan insyaallah bulan Syawal ini akad nikahnya. Jadi apa tidak Ustadz menikah tanpa adanya rasa? Jujur, untuk anak muda zaman sekarang mencintai tanpa ada rasa akan terasa hambar. Bukan cuma zaman sekarang, jadi zaman dulu. Atau inikah yang dinamakan saling mencintai karena Allah? Jadi kenapa disyariatkan nazar adalah untuk saling mencintai. Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk nazar, lihat. Ya, sungguhnya di mata wanita Ansor ada sesuatu, kata Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, supaya agar liyu'dima bainakum, atau kama qala Nabi SAW, agar lebih langgeng pernikahan kalian. Jadi kalau kita suka dengan istri kita itu lebih langgeng. Kita suka dengan suami kita itu lebih langgeng. Jadi di antara sunnah Nabi, nazar. Nabi yang suruh apa? Nazar. Bahkan Nabi pernah ingin melamar seorang wanita dan Nabi tidak bisa nazar. Nabi suruh istrinya yang nazar. Suruh lihat. Kata Nabi SAW, "Unduri ila urkubaiha wa shummi awaridhaha." Kata Nabi SAW, lihatlah bagian kakinya, tidak tahu dijadikan dalil apa, kemudian cium bau mulutnya, kata Nabi. Khawatir cantik aja tapi ababnya bau. Jadi masalah, artinya Rasulullah SAW ingin lihat kebersihan wanita tersebut. Jadi kalau mau nikah, nazar, lihat. Jangan asal-asalan ya. Karena kalau sudah tidak saling mencintai, khawatir pernikahan tersebut akhirnya berisi dengan penderitaan. Benar kata orang, cinta bisa dipupuk belakangan, dan itu benar. Saya tahu ada seorang laki menikah dengan seorang wanita, dia tidak cinta sama istrinya sama sekali. Istrinya pun tidak cinta sama suaminya. Subhanallah, penderitaan. Ya. Istrinya disuruh sama saudaranya nikah untuk menyenangkan saudaranya, nikah laki-laki. Laki-laki tersebut juga ternyata tidak suka sama wanita tersebut. Tapi berjalan setelah 4 tahun, maka saling mencintai. Tapi tidak semuanya bisa demikian. Ya. Terkadang orang menikah tidak saling mencintai, akhirnya terjadi kezaliman. Sang lelaki menzalimi istrinya terus. Kenapa dia tidak suka sama wanita ini? Dia zalimi terus. Karena dia benci, ya. Dia tidak syahwat, tidak suka. Ya, akhirnya karena dia tidak suka, tidak ada bukti cintanya, akhirnya dia zalimi. Dia marah-marah, dibentak-bentak, diperintah-perintah karena tidak cinta. Sebaliknya ada wanita tidak cinta sama suaminya, akhirnya apa? Tidak taat sama suaminya. Jadi tidak cinta, mau disuruh-suruh, ini orang saya tidak suka sama dia kok nyuruh-nyuruh saya. Akhirnya timpang rumah tangganya. Ini qadarullah. Sang wanita sudah mau nikah bulan Syawal. Sekarang sudah bulan Syawal. Kasusnya agak berat ini. Kenapa waktu itu tidak lihat? Sekarang saya tidak ada jalan kecuali saya katakan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kira-kira bisa mencintai, ya lanjutkan. Mudah-mudahan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus bersabar. Karena kalau seorang wanita tidak cinta kepada suaminya, kecenderungannya suka membantah, membangkang. Hati-hati. Akhirnya terjerumus dalam dosa dan dosa. Kalau memang kira-kira dia tidak bisa mencintai dan dia khawatir berakhlak buruk pada suaminya, mending dibatalin. Dan tidak ada yang bisa beri petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang punya pinjaman di bank dengan jatuh tempo selama misal 5 tahun, apakah tidak boleh sedekah selama hutangnya belum lunas? Kalau belum jatuh tempo, tidak mengapa bersedekah. Tidak mengapa bersedekah. Kita punya hutang sama orang, tapi pembayarannya tiap bulan. Tiap bulan tanggal 1 misalnya dengan 500.000 dan kita tahu kita akan bisa bayar bulan depan, maka kita sudah bayar bulan ini, kita boleh sedekah, tidak apa-apa. Intinya pas jatuh tempo tidak boleh kita bayarkan kecuali kepada apa? Jatuh tempo tersebut. Kalau sudah lebih dari jatuh tempo, ya kita sudah bayar, kita boleh bersedekah. Paham ya?
Jadi saya ulangi, misalnya kita punya utang 10 juta sama orang lain. Tiap bulan dibayar 500.000. Kita sudah sepakat sama dia. Maka kalau bulan ini kita sudah bayar 500.000, sisanya kita boleh sedekah. Yang penting pas bulan depan lagi, pas jatuh tempo 500.000, kita juga bisa bayar. Tapi kalau sudah jatuh 500.000 kita belum bayar, kemudian kita sedekah sama orang miskin, maka ini keliru. Harusnya bayar utang terlebih dahulu. Kemarin Ustaz sampaikan salah satu ciri penghuni surga berinfak dalam keadaan sempit. Apakah berutang juga termasuk di dalamnya? Kalau punya utang bayar utang dulu, bukan begini maksudnya. Jadi saya ulangi, kalau orang punya hutang harus bayar utang dulu. Kalau sudah jatuh tempo, kalau punya lebih baru bisa bersedekah. Adalah kesalahan kalau dia sudah jatuh tempo hak orang tidak dia bayar kemudian dia sedekahkan kepada fakir miskin. Ini keliru. Ya, ini keliru. Maksudnya sempit artinya kebetulan uang kita sedikit tapi kita tidak punya hutang, ya kita boleh bersedekah. Saya baru saja berhijrah dan saya meninggalkan sahabat-sahabat saya. Namun mereka bilang saya memutuskan silaturahim. Pertanyaannya apa harus saya lakukan? Mengunjungi sekali, meninggalkan mereka. Melihat maslahat dan mudarat. Kalau kita teman-teman kita lama, teman-teman tukang maksiat, dan kalau kita kunjungi mereka akhirnya kita bisa kembali kepada kemaksiatan, maka tidak usah kunjungi mereka. Tapi kalau kita kunjungi sesekali, menunjukkan kita ingin dakwahi mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, dan kita tidak khawatir kembali lagi kepada masa lalu, maka tidak mengapa. Itu lebih baik. Ya. Saya kemarin sempat ditanya di Melbourne, Ustaz, saya diundang sama teman-teman saya. Orang ini dulu tukang saya dengar suka minum bir. Kemudian dia punya teman-teman suka minum bir juga. Kemudian dia dapat hidayah. Teman-temannya ngajak buka puasa bareng. Tapi dia tahu teman-temannya ini tukang mabuk. Ini buka puasa pakai bir ya. Dan dia bilang, akhirnya saya bingung. Nanti dibilang mutus silaturahmi dan akhirnya saya datang dan benar mereka minum bir waktu buka puasa. Jadi ada orang buka puasa pakai apa? Pakai bir. Dhahaba dhama'u wa talatil uruq. Ada orang buka puasa pakai rokok, ada. Dhahaba dhama'u, telah hilang dahaga. Wa talatil uruq, dan telah basah apa? Kerongkongan, basah dengan asap. Akhirnya dia bilang, benar Ustaz, saya terjebak dengan kondisi mereka. Jadi saya katakan kalau sahabat kita bisa mengkondisikan kita kembali menuju masa lalu yang buruk, maka jangan. Mereka bilang kita mutus silaturahmi, tidak apa-apa, kita memutuskan silaturahmi karena Allah. Itu di antara tafsiran iftaraqa alaihi, meninggalkan karena Allah. Tapi kalau ternyata kita bisa memberi masukan kepada mereka, saya terus terang, saya masih punya teman-teman dulu, teman-teman saya begitulah anak-anak muda dulu ya. Sampai sekarang masih hubungan dengan mereka dan hubungan baik-baik saja, tidak ada saling benci. Tapi mereka begitu telepon saya langsung, gimana kabarnya Ustaz? Langsung panggil saya Ustaz ya. Jadi mereka udah tahu diri juga ya. Alhamdulillah hubungan tetap baik ya, tanpa harus kita seperti mereka ya. Ya, tapi kalau ternyata kita berkomunikasi dengan mereka, menjerumuskan kita kembali kepada masa lalu, mending kita putus hubungan. Kita tinggalkan komunitas yang lama, Allah akan gantikan dengan komunitas yang baru. Allah akan gantikan dengan teman-teman yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairun minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Ustaz, bagaimana keadaannya bila mana yang berhutang kepada kita adalah orang kafir? Bagaimana keadaannya di akhirat nanti? Iya, tetap saja kalau dia zalim kepada kita, tidak bayar-bayar hutang, dosa kita akan dilemparkan kepada dia. Dan dia semakin berat di neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu bertingkat-tingkat. Semakin kafir, semakin parah. Semakin kafir yang jahat tidak sama dengan kafir yang baik, meskipun sama-sama di neraka. Ustadz, bagaimana keadaannya di akhirat kalau kita pernah zalim kepada orang kafir? Sama. Kalau kita pernah zalim sama orang kafir dan kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya Allah mengatakan kita tetap dituntut oleh orang kafir tersebut karena Allah Maha Adil. Maka bisa jadi amalan kita diberikan kepada orang kafir tersebut bukan untuk mengeluarkan dia dari neraka jahanam, tapi meringankan sedikit siksaan dia di neraka jahanam. Paham? Namanya kezaliman pasti ya dikisos oleh Allah pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syati al-qarna al-syatil jalha min asyatil qarna. Kata Nabi, sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Bahkan kambing yang dizalimi, kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari
kambing yang menanduk. Ya, kalau di antara hewan saja Allah tetap tegakkan keadilan, apalagi di antara manusia, bahkan antara muslim dan kafir. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf.